Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga bisa menjaga kesehatan dan keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2019 asal Korea Selatan dengan judul The Gangster, The Cop, and the Devil. Menurut informasi, film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang kolaborasi kekuatan antara gangster dan polisi dalam pencarian jejak pembunuh berantai atau psikopat. Agar mendapatkan informasi alur cerita film terbaru dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading palas, yuk kita bahas. Berawal dari adegan pembunuhan yang terjadi di jalan raya saat malam hari, pelaku sengaja menabrakkan kendaraan tersebut ke mobil korban. Saat keduanya keluar dari mobil dan mengecek kondisi kendaraan mereka, pelaku langsung menikam korban dari belakang dan meninggalkannya begitu saja. 아니 그 새끼가 살인 생각이 Keesokan harinya, An Hubong selaku ketua polisi menugaskan tim untuk menyelidiki ke tempat kejadian perkara. 8만에 모시겠습니다. Namun salah satu anggotanya bernama Jung Tae-seok malah mendatangi tempat lain dan mengurus kasus bisnis ilegal. Karena tindakannya, sang pemilik bisnis yang merupakan bos gangster bernama Jang Dong-so meminta An Hobong agar anak buahnya tidak mengganggu tempatnya. Sebagai catatan, An Hobong merupakan ketua polisi korup yang telah dibayar oleh Jang Dong-so dalam keamanan bisnis ilegal. 야 수고했다. 네 감사합니다. 아이고 배 형사님 출동 중에 어디 갔다 오셨어? Polisi berada di TKP untuk menginvestigasi kejadian pembunuhan. Jung Tae-seok mengamati cara korban tewas dan melihat kondisi mobilnya. Dia berasumsi bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh psikopat karena luka tusukan di badan korban yang sangat parah. 야. Di tempat lain, dua bos gangster, Jang Dong-so dan Heo Sang-do sedang melakukan pertemuan antar ketua pemimpin. Dong-so sendiri merupakan orang yang paling disegani oleh kelompok gangster lain karena kekuatan dan jumlah anak buahnya yang banyak. Dalam perbincangannya, mereka membahas tentang bisnis, namun terkenal oleh perselisihan mereka yang terjadi karena pembagian wilayah. 안 먹었으니까 내가 운전. Saat dalam perjalanan pulang, Dong-so yang seorang diri mengendarai kendaraan tiba-tiba ditabrak oleh mobil lain dari belakang. 걱정하지 마시고. Dia pun keluar untuk mengecek kondisi mobilnya. Si penabrak juga meminta maaf karena alasan jalanan licin sebab hujan. 같은데 그냥 가십시오. Saat Dong-so hendak masuk ke dalam mobil, dia ditikam dari belakang. Aksi perkelahian terjadi. Meski memiliki badan yang lebih besar, Dong-so mengalami luka perkelahian yang cukup parah karena tusukan dari pisau. Dia juga sempat menyerang pelaku, tapi karena darah yang keluar banyak, Dong-so melemah. Sambil melarikan diri, si pelaku menabrak Dong-so hingga terkapar. Dong-so langsung dilarikan ke rumah sakit. Anak buahnya tidak terima dan berasumsi bahwa kejadian ini dilakukan oleh gangster saingan. Terjadilah penyerangan yang dipimpin oleh anak buah Dong-so bernama Kwon Oh-seong. Mereka membabi buta di tempatnya Sang-do. Di rumah sakit, saat Dong-so sadar, dia menjelaskan bahwa aksi penyerangannya terhadap geng lain yang dilakukan anak buahnya itu salah besar. Dia menegaskan bahwa aksi penikaman yang menimpa dirinya tidak ada hubungan dengan Sang-do, serta bukan karena motif bisnis. Dengan cara menyerangnya pun terlihat seperti amatir, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mencoba mencarikan orang yang bisa menggambar sketsa wajah. 졸라게 안정을 지어고 계신데. 아유 또 뭡니까? Mendengar berita serangan tersebut, Tae-seok mengunjungi Dong-so di rumah sakit dan memintanya untuk bekerja sama hingga bisa menemukan pelaku. Namun Dong-so menutupi serangan tersebut dan menyatakan bahwa ini hanya kecelakaan biasa. Dia terjatuh karena licin, ujarnya. Putus asa akan jawabannya, Tae-seok segera ke parkiran untuk melihat kondisi mobil Dong-so. Dia menemukan goresan di bemper belakang dan meyakini aksi yang menyerang Dong-so ini oleh orang yang sama dengan pembunuhan kemarin. 아이고 괜찮냐?
Heo Sang-do juga datang ke rumah sakit, bukan untuk menjenguk, melainkan untuk meminta pertanggungjawaban karena banyak anak buahnya yang tumbang dan meminta setengah wilayah kekuasaan. Dongso menyetujui untuk mengganti rugi dengan membayar pengobatan, tapi dia menghiraukan untuk membagi wilayahnya. 내가 한 방에 싹 잡아냈나? Di kantor polisi, Tae-seok meminta kepada atasannya untuk menyerahkan tugas dalam menyelidiki kasus pembunuhan ini pada dirinya. Dia juga menjelaskan bahwa Dongso adalah satu-satunya korban selamat atas tindakan rencana pembunuhan berantai dan merupakan saksi kejadian tersebut. Namun Hobong menghiraukannya dan meminta agar Tae-seok tidak menggeluti kasus tersebut. Dongso memanggil seorang seniman forensik dalam menjelaskan ciri-ciri orang yang menyerangnya secara detail. Dia pun mendapatkan sketsa wajahnya dan menugaskan kepada anak buahnya mencari ke seluruh penjuru kota. Di tempat lain, si psikopat menyerang seorang supir yang hendak istirahat. Dia juga mencuri truknya tersebut. Tidak sadar ada orang lain di dalam truk. Mereka berkelahi yang akhirnya orang tersebut terbunuh, namun pisau si psikopat terjatuh ke jalan raya saat perkelahian. Keesokan harinya, pisau yang sebagai barang bukti tragedi penikaman itu ditemukan oleh anak buah Dongso dan memberi laporan kepadanya. Tae-seok menemui Dongso dengan memberi ancaman jika tidak ingin memberitahu siapa pelaku penikaman, dia akan menangkapnya atas kasus bisnis ilegal dalam permainan kasino curang yang dilaporkan oleh Sang-do. Dongso mengajukan kesepakatan, yaitu kerjasama dalam pemberian informasi. Dia memiliki sketsa wajah dan mobil pelaku yang ditemukan oleh anak buahnya. Dongso sebenarnya ingin membunuh psikopat tersebut untuk balas dendam, sedangkan Tae-seok ingin menangkapnya sebagai syarat dirinya agar bisa promosi jabatan dalam kepolisian. Jadi ketentuan akhirnya itu saat siapa paling cepat yang menemukan pelaku. Tae-seok setuju untuk bekerja sama dengan Dongso, hanya saja sebagai jaminan setiap perkataan Tae-seok sudah terekam pada alat. Mengetahui bahwa Heo Sang-do telah berkhianat, Dongso menugaskan Kwon Oh-seong untuk menghabisinya dan pergi ke tempat Heo Sang-do berada, lalu membunuhnya ketika tidur menggunakan pisau si psikopat. Keesokan harinya, polisi berada di tempat kejadian perkara lalu mencurigai keanehan. Yang sebelumnya pelaku tidak meninggalkan barang bukti, namun sekarang pisaunya masih tertancap pada tubuh korban. Saat diselidiki oleh tim forensik, mereka menemukan kebenaran dan langsung menghubungi Tae-seok, lalu menjelaskan bahwa DNA dari semua korban pembunuhan ada di situ, dan pada pisaunya sebagai senjata pembunuhan Heo Sang-do terdapat DNA korban sebelumnya. Langsung saja Tae-seok bergegas menemui Dongso, karena dia tahu siapa dalang di balik pembunuhan Heo Sang-do itu bukan si psikopat, melainkan Jang Dongso. Karena Dongso ini kuat dan bertubuh lebih besar, Tae-seok sadar diri bahwa dia bukan tandingannya. Dia juga kembali lagi mengancam akan menangkap Dongso ketika kesepakatan dalam upaya pencarian si psikopat selesai. Berita pembunuhan menyebar dan terdengar secara langsung oleh psikopatnya. Dia sendiri tidak terima oleh berita tersebut karena aksi pembunuhan tersebut bukan ulah dia, ucapnya. Saat Dongso menghadiri acara duka kematian Heo Sang-do, psikopat pun ada di sana. Dia juga pergi memberikan selembar kertas pada anak buahnya Sang-do dengan tulisan seseorang telah menggunakan pisaunya dalam aksi pembunuhan Heo Sang-do. Singkat cerita, karena mengetahui siapa pembunuh bosnya, anak buah Sang-do datang ke gedung wilayah Dongso lalu menyerang. Kebetulan di sana Dongso sedang bersama dengan Tae-seok. Meskipun kalah jumlah, Dongso dan Tae-seok mampu melumpuhkan mereka semua. Namun dalam upaya membela diri, Tae-seok tidak sengaja membunuh anak buah Sang-do dengan menancapkan pisau di dadanya. Suatu hari, tim forensik menemukan sedikit ciri-ciri psikopat tersebut dari investigasi dan menemukan di mana keberadaannya. Tae-seok pergi untuk mencari ke salah satu penyewaan rumah dan dia menemukan foto yang wajahnya mirip dengan sketsa. Lalu menghubungi Dongso untuk melakukan pertemuan.
Psikopat ini bernama Kang Kyung Ho, umur 35 tahun. Dia yatim piatu. Ayahnya dipenjara karena kasus penganiayaan dirinya saat kecil, dan ibunya tidak dijelaskan berada di mana. Mengetahui identitas psikopat, gangster serta polisi kini memiliki tujuan yang sama dan siap untuk mencarinya. Mereka memulai aksi pencariannya dengan menelusuri setiap tempat. 시내 번화가. 오성아 지금 밖에 나와 있으니까 빨리 오라고. Suatu hari, saat Dongso menunggu kedatangan Taeseok, dia bertemu dengan gadis yang tak memakai payung saat hujan. Dongso sendiri memberikan payungnya lalu gadis tersebut menaiki bus. Di sini kita bisa lihat ada Kyung Ho, si psikopat yang berada di bus juga, tapi Dongso dan Taeseok tidak menyadarinya. Untuk melepas rasa lelah dalam misinya, sesekali mereka mengadakan pertemuan untuk hiburan. Namun, berita menyiarkan bahwa ada pembunuhan baru. Kini korbannya anak sekolahan yang akan hendak pulang. Dongso dan Taeseok menyadari saat payungnya tersorot kamera. Ternyata korban tersebut merupakan gadis yang tadi ia jumpai. 경찰입니다. Mereka pun langsung beraksi kembali dalam pencarian Kyung Ho. Pada akhirnya, keberadaan dia diketahui saat dalam perjalanan. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Saat mencoba menghentikan dan melawan, anak buahnya Dongso ditikam beberapa kali dan akhirnya tumbang. Sempat kehilangan jejak, namun bercak darah mengarah ke sebuah tempat karaoke. Di tempat itu, Kyung Ho bersembunyi sambil menyandra pengunjung wanita di toilet. Tapi Dongso mengetahuinya dan langsung mendobrak pintunya lalu menghantamkan pukulan keras. Dia juga menyeret dan membawanya ke gedung wilayah kekuasaan Dongso. Saat akan membunuhnya, tiba-tiba Taeseok datang menabrakkan mobilnya. Dongso pun tak sadarkan diri. Kyung Ho dibawa oleh Taeseok untuk diinterogasi. Tapi karena kurangnya bukti dan tidak mau mengakui aksi pembunuhan berantainya, dia bisa saja bebas dari semua tuntutan. Taeseok hampir menyerah dalam kasus ini. Hari berganti, Dongso melihat berita bahwa kasino dan arena permainannya ditutup oleh polisi. Dia juga sekarang menjadi buronan yang sedang dicari-cari. Sebelum persidangan dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Kyung Ho, Taeseok memberanikan diri untuk bertemu dengan Dongso dan meminta bantuan untuk menjadikan dirinya sebagai saksi hidup atas kekejaman Kyung Ho. Namun Dongso marah besar karena merasa telah dikhianati Taeseok. Tapi pada akhirnya Taeseok memberikan kesepakatan baru. Jika dia mau menjadi saksi di persidangan, Dongso akan ditempatkan di penjara yang sama dan bebas melakukan hal apa saja pada Kyung Ho. Dan jika menolak, Taeseok tidak segan untuk melaporkannya dengan tuduhan pembunuhan Sangdo melalui rekaman percakapannya. Hari di mana persidangan tiba, semua tuduhan yang dilemparkan pada Kyung Ho disangkal olehnya dan menyulitkan untuk melanjutkan proses hukum. Belum lagi pengacaranya yang berbagai cara membela Kyung Ho membuat hakim hampir membebaskannya. 존경하는 재판장님, 본 검사는 무자비하게 찔리고 살아남은 유일한 피해. Kemudian Dongso datang dalam persidangannya untuk menjadi saksi hidup. 검찰 측 증인은 깽기 피고인이 사건 당일 증인을 Dia menjelaskan bahwa Kyung Ho ini telah berbuat kejahatan. Tidak hanya itu, Dongso juga memiliki banyak bukti. Seperti selembar kertas tulisan tangan Kyung Ho lalu membuka bajunya untuk membuktikan bekas luka tusukan pisau. 몸싸움 하던 중에 여기 가서는 또 한 번요. 나도 벌써 죽었을 겁니다. Dan dia juga memberitahu bahwa ada luka di bahu Kyung Ho yang disebabkan oleh perlawanan Dongso. Dengan bukti yang kuat, akhirnya Kyung Ho dijatuhi hukuman mati. 사형을 선고한. Setelah kasusnya selesai, Taeseok mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu kenaikan jabatan. 범행에서 알 수 있는 피고인의 그의 폭력 성향과 Jang Dongso pun ditahan atas kasus kasino ilegalnya. Dia juga ditempatkan pada penjara yang sama dengan Kyung Ho. Di
Di akhir kisah, sambil membawa tali dia menghampiri Kyung Ho dalam aksi balas dendam, entah itu untuk membunuhnya atau menyiksanya terlebih dahulu.